Apa yang paling membuat kita menderita seringkali adalah pikiran kita, bukan kenyataan. Pernahkah kamu terjaga di malam hari karena memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi? Kamu membayangkan kemungkinan terburuk, takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan. Semakin lama dipikirkan, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Dadamu terasa sesak, pikiran menjadi gelisah, dan hatimu dipenuhi kecemasan. Namun hari berlalu, dan ternyata banyak hal yang kamu takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Jika demikian, apa yang sebenarnya membuatmu menderita? Bukan kenyataannya, melainkan pikiranmu sendiri. Inilah salah satu pelajaran paling berharga yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Banyak penderitaan manusia tidak berasal dari peristiwa yang sedang terjadi, melainkan dari penilaian yang diberikan pikiran terhadap peristiwa tersebut. Bayangkan seseorang menerima kritik dari atasannya. Kritik itu sendiri hanyalah beberapa kalimat, tidak lebih. Namun pikirannya mulai bekerja. Aku tidak cukup baik. Mungkin semua orang menganggapku gagal. Karirku pasti hancur. Dalam hitungan menit, pikirannya menciptakan penderitaan yang jauh lebih besar daripada kritik yang sebenarnya diterima. Kenyataannya kecil, tetapi bayangan yang dibuat oleh pikiran menjadi sangat besar. Para Stoik memahami bahwa manusia tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihat dunia melalui lensa pikiran kita. Ketika lensa itu dipenuhi ketakutan, maka setiap masalah tampak seperti bencana. Ketika lensa itu dipenuhi kemarahan, maka setiap kesalahan orang lain tampak tidak dapat dimaafkan. Ketika lensa itu dipenuhi kecemasan, maka masa depan terlihat penuh ancaman. Karena itu, mereka tidak hanya berusaha mengendalikan tindakan, mereka juga melatih cara berpikir. Mereka bertanya, apakah ini benar-benar buruk atau hanya pikiranku yang mengatakan demikian? Apakah ini fakta atau hanya asumsi? Apakah aku sedang menghadapi kenyataan atau sedang menghadapi ketakutanku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu seringkali mampu memisahkan kenyataan dari imajinasi. Dan seringkali kita terkejut menemukan bahwa sumber penderitaan terbesar bukanlah dunia di luar sana, melainkan cerita yang terus-menerus kita ceritakan kepada diri sendiri. Kita menderita karena membayangkan penghinaan yang belum terjadi. Kita menderita karena mengurang kesalahan masa lalu yang tidak bisa diubah. Kita menderita karena mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah berada dalam kendali kita, sementara kehidupan yang nyata sedang berlangsung tepat di depan mata. Seneca pernah mengingatkan bahwa manusia lebih sering menderita dalam imajinasinya daripada dalam kenyataannya. Kalimat itu tetap relevan hingga hari ini, karena pikiran memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa menjadi sahabat yang menenangkan, tetapi juga bisa menjadi penjara yang mengurung kita dalam ketakutan yang tidak berujung. Oleh sebab itu, kebijaksanaan bukan berarti menghilangkan semua masalah dalam hidup. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat masalah sebagaimana adanya, tidak menambah-nambahnya, tidak membesar-besarkannya, tidak mengubahnya menjadi monster yang lebih menakutkan daripada kenyataan. Ketika hujan turun, orang bijak tidak membayangkan banjir yang belum tentu datang. Ketika menghadapi kegagalan, ia tidak langsung menganggap hidupnya berakhir. Ketika menerima kritik, ia tidak serta-merta menyimpulkan bahwa dirinya tidak berharga. Ia berhenti sejenak, melihat fakta, lalu meresponnya dengan tenang, karena ia tahu bahwa pikiran yang tidak terlatih
akan mengubah luka kecil menjadi penderitaan besar. Namun, pikiran yang terlatih mampu menghadapi badai tanpa kehilangan ketenangan. Maka saat kecemasan datang menghampirimu, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang menghadapi kenyataan atau hanya menghadapi cerita yang dibuat oleh pikiranku? Sebab seringkali kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan, dan penderitaan yang paling berat bukanlah yang diberikan oleh dunia, melainkan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita belajar membedakan antara fakta dan ketakutan, antara kenyataan dan imajinasi, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kedamaian bukan muncul ketika semua masalah hilang. Kedamaian muncul ketika pikiran berhenti menciptakan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu ada.